Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nindiana Putri dengan NIM 11125000015. Dan ini rekan saya. Saya Yala Muhammad Solar Diansyah dengan NIM 11125000032. Pada video kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan di mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam rangka ujian tengah semester. Dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yaitu Bapak Edi Wahyudi, SH.MSc. Hukum administrasi negara adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara berperan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, agar pemerintah melakukan tindakan sesuai aturan, tidak sewenang-wenang, dan memberi pelayanan publik secara adil dan transparan. Selain itu, hukum ini juga mengatur pembagian kewenangan dan prosedur dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, sehingga setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi hak-hak warga negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi yang pertama, pembagian kewenangan. Contohnya, pemerintah pusat mengurus pertahanan dan keuangan negara, sedangkan pemerintah daerah mengurus izin usaha dan pelayanan masyarakat di daerah. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Contohnya, pemerintah membuat aturan seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contohnya, Dinas Kedudukan memberi pelayanan untuk membuat KTP atau pemerintah menjalankan program kesehatan BPJS. Hukum administrasi negara melindungi hak warga negara dengan memastikan pemerintah hanya boleh melakukan tindakan sesuai aturan. Jika pemerintah membuat keputusan merugikan atau sewenang-wenang, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke lembaga hukum seperti PT UN untuk mendapatkan keadilan. Sumber hukum tertulis yaitu aturan resmi yang dibuat pemerintah dalam bentuk peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Tertinggi Negara. Yang kedua, Undang-Undang, Aturan Penting Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah, Aturan untuk menjalankan undang-undang. Yang keempat, Peraturan Presiden, Aturan dari Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah, Aturan untuk daerah. Sumber hukum tidak tertulis yaitu aturan yang tidak dibuat dalam pedoman resmi tetapi tetap dilakukan. Yang pertama, kebiasaan administratif, kebiasaan pemerintah yang dianggap sebagai keputusan. Yang kedua, jurisprudensi, keputusan pengadilan yang digunakan sebagai contoh kasus lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip yang ada di dalam hukum administrasi negara. Untuk yang pertama ada prinsip legalitas, prinsip prosedural, prinsip diskresi, prinsip akuntabilitas, dan juga prinsip transparansi. Baik, untuk yang pertama ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas ini memiliki penjelasan bahwa semua tindakan, kebijakan, dan aturan pejabat administrasi harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sebagai contoh dari prinsip legalitas ini adalah setiap kebijakan seperti lalu lintas atau pajak harus sesuai dengan hukum yang jelas dan aturan yang sudah berlaku. Yang kedua ada prinsip prosedural. Prinsip prosedural ini memiliki arti bahwa semua pejabat administrasi saat menjalankan kewenangannya, mereka tidak boleh bertindak semaunya. Mereka harus mengikuti tahapan, mekanisme, dan aturan yang sudah ada atau yang sudah berlaku. Untuk contoh dari prinsip prosedural ini adalah melakukan evaluasi hukum terhadap setiap peraturan daerah yang ada sebelum disahkan, untuk memastikan bahwa masyarakat ini telah menerima peraturan ini secara baik. Untuk yang ketiga ada prinsip diskresi. Prinsip diskresi yaitu memberikan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk mengambil tindakan
atau menurut penilaiannya sendiri dalam hal peraturan perundang-undangan yang belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas demi kelancaran kepentingan umum atau kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Contoh dari prinsip diskresi ini adalah pemerintah daerah mengambil keputusan dan tindakan yang cepat untuk evakuasi warga dan menyalurkan bantuan saat sedang terjadi bencana alam. Untuk yang keempat ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini memiliki arti bahwa semua pejabat dan lembaga administrasi negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Mereka harus siap untuk menjelaskan alasan, dasar hukum, dan hasil dari setiap kebijakan yang telah dibuat. Dan contoh dari prinsip akuntabilitas ini adalah pemerintah secara rutin melaporkan penggunaan anggaran belanja negara kepada lembaga legislatif dan juga publik. Yang kelima dan terakhir adalah prinsip transparansi. Prinsip ini memiliki arti keterbukaan informasi dan proses pemerintahan kepada publik. Sebagai contoh dari prinsip transparansi ini adalah pemerintah secara terbuka menjelaskan alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta menjelaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kepada masyarakat. Baik, setelah menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum administrasi negara, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dan keterkaitan dari hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Baik, yang pertama adalah hukum administrasi negara, yaitu mengelola pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Untuk yang kedua ada hukum tata negara. Untuk hukum tata negara ini lebih mengatur ke struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga negara. Untuk selanjutnya ada sifat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara lebih ke normatif yang mengatur tentang kerangka dasar negara. Kalau hukum administrasi negara lebih ke fungsional yang mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi dalam sehari-hari. Untuk ruang lingkupnya sendiri juga berbeda. Untuk hukum tata negara lebih bersifat ke makro, meliputi keseluruhan dari sistem negara. Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara lebih bersifat mikro, yaitu terkait dengan kegiatan harian dari administrasi negara dan kegiatan publik. Contoh dari hukum tata negara adalah menetapkan dasar hukum pembentukan kementerian dan lembaga negara lainnya berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar. Contoh dari hukum administrasi negara adalah mengatur lebih detail bagaimana kementerian tersebut berfungsi, tugasnya, dan prosedur operasionalnya. Demikian penjelasan kami tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Semoga bermanfaat bagi pemahaman kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.